Kenalkan, nama saya Ferdiana Fika, kelas A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini ringkasan mengenai materi Supply Chain Management, mata kuliah Manajemen Operasi 2 oleh dosen Pak Adi Mursalin, SPMM. Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Secara lebih singkatnya, supply chain management adalah mekanisme yang mengkoordinasi atau menghubungkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses berubahnya sebuah bahan baku menjadi sebuah produk. Ada 3 komponen dari supply chain management, yaitu upstream supply chain management adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain luar perusahaan untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Internal supply chain management adalah tahapan kedua, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Downstream supply chain management yaitu tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada customer, yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Untuk lebih jelasnya, supply chain management melalui beberapa proses untuk bisa sampai pada tahap terakhir produksi sebuah produk yang akan dipasarkan. Apa saja tahapannya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, customer. Tentu saja customer menjadi yang paling penting dan pertama dalam proses ini, karena customer lah yang akan melakukan order untuk pengadaan produk. Customer akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi pihak sales atau marketing perusahaan tersebut. Kedua, planning. Tahap selanjutnya setelah customer memesan produk adalah planning. Maka, planning departemen akan menyiapkan perencanaan produksi untuk membuat produk yang diminta oleh customer. Tim planning juga akan mempersiapkan kebutuhan bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga adalah purchasing. Tahap selanjutnya dari proses supply chain management adalah purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi dari tim planning, maka bagian purchasing akan melakukan pemasokan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan untuk diproduksi menjadi sebuah produk yang dipesan oleh customer. Tahap keempat adalah inventory. Pada tahap ini, di mana bahan mentah dan bahan pendukung yang telah dipesan dan dibeli oleh purchasing departemen akan diperiksa kualitasnya dan ketepatan jumlah sesuai dengan yang dipesan oleh purchasing. Dan kemudian bahan-bahan tersebut disimpan dalam gudang untuk diproduksi. Tahap kelima, production. Pada bagian produksi, akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya yang telah dipasok dan dicek kualitasnya untuk segera diproduksi dan menghasilkan produk yang diminta oleh customer. Setelah proses produksi selesai dan sudah ditentukan harga pokok penjualannya, maka barang tersebut akan dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang keenam, transportation. Bagian departemen pengiriman akan mengatur jadwal keberangkatan barang jadi kepada customer sesuai jadwal yang telah disepakati. Seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini ada sebuah platform berbasis online yang bernama bizmarket.co.id, di mana pada platform tersebut akan memberikan solusi end-to-end procurement untuk mendigitalisasi pengadaan bagi pada customer, baik dalam skala besar maupun kecil. Tujuan supply chain management. Ada beberapa tujuan menggunakan supply chain management, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen
seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Fungsi supply chain management. Ada beberapa fungsi supply chain management yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah supply chain management secara fisik, di mana fungsi dari supply chain management ini adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah supply chain management sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang dimana disediakan oleh supply chain. Proses supply chain management. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen, dari konsumen yang dikembalikan atau retur produk, layanan daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim ataupun belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran, alur pengkreditan, penjadwalan pembayaran, sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efektif dan efisien. Dalam supply chain management, beberapa pemain rantai pasokan yang terlibat yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail outlets, dan juga customer. Sekian video dari saya, terima kasih.